Halo semua, selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Sebelumnya terima kasih yang sudah mau menonton dan sudah mengklik video saya ini yang tidak ada faedah dan tidak ada berguna. Di sini saya cuma ingin menjelaskan dan menerangkan beberapa pemikiran yang menurut saya ini harus saya ungkapkan dan saya harus publikasikan. Kenapa? Karena saya rasa ini adalah salah satu penyebab utama kenapa terjadi banyak kendala, baik masalah terutama untuk anak muda. Apa pembahasannya itu? Mengapa anak muda sekarang itu gampang sekali yang namanya galau, gampang sekali yang namanya mental health, gampang sekali yang namanya kena mental, gampang sekali pokoknya sedih. Kenapa? Karena gini, pelopor utama kenapa banyak anak muda yang galau, yang sering bersedih larut-larut, ya karena mereka itu banyak yang berpacaran di usia belum matang. Maksudnya kenapa bang bilang begitu? Gini, contoh ya, kita sebagai anak sekolah terus sudah menjalin hubungan atau yang namanya pacaran, kita kan susah dalam yang namanya berinteraksi, terutama dengan lawan jenis, yang itu namanya menghambat kita untuk bersosialisasi. Kita dekat mungkin si teman cewek kita, padahal cuma mengerjakan tugas, sudah diintimidasi oleh pasangan kita bahwa kamu tidak boleh dekat dengan ini karena kita sudah mempunyai hubungan. Ini adalah salah satu racun di mana kita tidak sadari, karena tanpa sadar kita sudah terjebak dalam siklus atau status suami istri yang tidak sah, dan mungkin ini membuat banyak orang terasa tertekan. Makanya pacaran itu kebanyakan 90% dan 100% adalah sebuah kebohongan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini adalah fakta dan datanya. Banyak orang yang pacaran itu kalau ketika sudah menikah, bahkan yang pernah saya tanyai, dia sudah berpacaran 7 tahun dan setelah menikah sikapnya ada perbedaan yang signifikan. Padahal kan dia sudah saling kenal. Kenapa pas sudah menikah kok agak beda? Karena memang kalau orang pacaran itu tidak 100% menunjukkan sikap asli yang sebenarnya, karena dia cuma menutupi terus supaya terlihat lebih baik, supaya terlihat sempurna, padahal nyatanya tidak ada itu. Makanya kalau orang yang pacaran dan sudah menikah pasti ada satu kendala, entah itu dalam sikap ataupun perilaku, pasti ada suatu perbedaan. Makanya saya bilang stoplah terlalu terobsesi dengan pacaran di usia muda, karena itu hanya akan membuat kita dalam menjadi pendorong anak muda untuk membangun generasi lebih baik dan mewujudkan generasi emas di tahun 2045 sesuai dengan prediksi negara kita Indonesia. Semoga apa yang saya bicarakan ini memberikan sebuah makna, memberikan sebuah inspirasi dan juga dorongan untuk kita semua untuk tetap optimis dan kritis dalam bertindak. Pesan saya, berperan sebagai mama dan ayah yang tidak ada hubungan sah sama sekali dengan usia yang masih sangat dini adalah suatu racun yang akan mematikan secara perlahan, entah itu mematikan dalam mencapai masa depan, membanggakan orang tua, ataupun kesalahan dalam berumah tangga nantinya, karena pacaran nggak menjamin. Makanya saya bilang stop dulu, rehat, berpikir bagaimana caranya hidup lebih baik. Saya juga bingung, saya juga pengen sebenarnya pacaran, sangat sedih. Dulu saya punya pacar itu sekitar 1 tahunan atau mungkin lebih ya, dari kelas 1 sampai dia tamat sama saya ada hubungan. Tapi saat dia tamat, kira-kira umur tamatnya sudah 3 bulan, saya sudah pernah PKL juga, sudah pemikiran baru. Ini kenapa saya menjalin hubungan terus padahal kan sudah putus, dan malah ini menghambat aktivitas saya, interaksi saya, dan sosialisasi saya dimanapun saya berada, bahkan di sosial media sekalipun. Saya sebenarnya orangnya tidak suka ditekan, tapi jika kamu memang istriku, silahkan menekan saya, karena itu adalah kewajiban kamu untuk saling memperingati dan kewajibanku juga.
Tetapi kalau belum ada hubungan yang sama sekali, ngapain? Itu cuma memberikan kelelahan pada diri kita, seakan kita sudah ada ikatan yang sah padahal belum jam kabul. Itu sebenarnya apa, guys? Ini adalah membuang waktu yang kita tidak sadari. Makanya saya berpesan untuk diriku sendiri, jika engkau telah menyadari betapa tidak bergunanya pacaran seperti itu, maka stoplah dulu, hindari dulu, perbaiki dirimu Dinis. Aku yakin suatu saat kamu bisa membanggakan, mewujudkan, dan mencapai cita-cita yang telah kamu impikan. Saya di sini tidak bermaksud untuk menyombongkan diriku sendiri. Ini adalah pendapat dan opiniku tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita agar lebih baik. Jujur saya di sini agak sedih karena saya mengingat masa lalu saya yang mungkin tidak ada kontribusinya untuk masa depan saya. Saya akan waktu itu saya membuang waktu di pertemanan juga, saya kayak hancur, saya kayak tidak ada saya tidak bisa menerapkan ilmu yang telah saya sudah pelajari mengenai edukasi, cara bersikap. Justru saya masih sulit mengontrol diri untuk sekarang, padahal saya sudah beli buku yang membahas tentang cara berpikir, cara bertindak, tapi entah kenapa saya masih susah untuk mengimplementasikan dan menerapkan itu semua. Saya masih bingung dengan diri saya, kenapa ketika saya PKL tadi, ketika saya dibuat marah, saya masih belum bisa mengontrol. Ketika ada berdebat sama saya melawan walaupun saya tahu pembahasannya tidak berguna. Kenapa diri saya seperti ini? Sebenarnya aku juga ingin berubah. Aku ingin juga yang namanya punya prinsip yang lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi entah kenapa semua itu sulit untuk kita realisasikan di kehidupan nyata. Ini adalah salah satu kisah saya yang cukup nyata. Saya juga sudah curhat dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan DeepSeek, AI juga terkadang. Ini adalah suatu ketimpangan dalam kehidupan saya, kebingungan. Kenapa sesulit ini? Masa depan itu sangat sulit, bro. Jangan berpikir gampang. Jangan berpikir saya pacaran dulu, cari kerja, langsung menikah. Tidak sesimpel itu caranya, tidak sesimpel itu. Memang ada orang yang bisa langsung begitu, tapi dan saja kehidupan setelah tidak terjamin kan. Ayolah kita sama-sama berpikir apa yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat mengambil tindakan yang hanya membuat masa depan kita celaka. Kita mengambil langkah lebih awal untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi suatu saat. Dengan tindakan yang kita lakukan sekarang, dengan kesadaran penuh yang kita harapkan dapat memperbaiki masa depan kita. Semoga ini menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita untuk tidak meremehkan dan tidak menggampangkan semua. Saya Dinis, terima kasih. Mungkin curhatanku agak garing, tidak berguna, tapi ini untuk diriku sendiri juga. Terima kasih atas